Kebocoran data kembali terjadi, kali ini sebanyak 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP diduga mengalami kebocoran dan diperjualbelikan di Bridge Forums. Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Lalu apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi lagi dan lagi? Kita bahas selengkapnya dalam Petaka NPWP warga RI bocor, data Jokowi Gibran menjadi korban. Ya, dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu 18 September lalu. Teguh menyertakan tangkapan layar unggahan penjahat siber di Bridge Forums. Dalam tangkapan layar tersebut, unggahan tampak dibuat oleh akun bernama Bjorka pada September 2024. Total ada 6,6 juta data yang dijual dalam forum tersebut. Data-data itu dibanderol dengan harga $10.000 Amerika atau sekitar 153,1 miliar rupiah. Nah pemirsa, menurut Teguh, pengunggah data tersebut memberikan total sekitar 10.000 data sampel dan 25 nama teratas yang berada dalam daftar tersebut, diantaranya Presiden Jokowi beserta kedua putranya, Gibran dan Kaisang. Kemudian ada nama sejumlah menteri seperti Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Dan pemirsa, perusahaan keamanan siber Falcon Fitch lewat akunnya di X juga mengungkap penjualan data Ditjen Pajak yang bocor berisi informasi pribadi seperti NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. Merespon dugaan insiden ini, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Lalu apa saja potensi dampak dari peretasan data-data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak ini? Kita bahas di slide berikutnya. Ya, ini adalah dampak peretasan data ya. Pengamat keamanan siber dari Vaksinkom Alphonse Tanujaya mengatakan bahwa data yang bocor dan dijual di Bridge Forum valid dan pihaknya sudah mengambil sampel data dan sumber bocornya yang disinyalir dari data pajak. Alphonse mengungkapkan validitas tersebut dasarnya adalah karena memuat data NPWP, ada data KPP, ada data Kanwil DJP, ada data KLU, dan juga tanggal daftar pajak dan status PKP. Alphonse khawatir data-data yang bocor ini bisa digunakan untuk menipu masyarakat dengan menggunakan teknik rekayasa sosial dengan berpura-pura menjadi petugas pajak. Petugas gadungan itu kemudian nantinya akan meminta korban untuk membayar nominal tertentu karena menunggak pajak. Dan jika ke depan terjadi modus penipuan seperti ini, Alphonse pun meminta agar masyarakat segera menghubungi kantor pajak. Bisa melalui situsnya lalu klik nomornya atau datang langsung ke kantor pajak yang disebutkan. Dan tidak hanya itu pemirsa, Alphonse juga meminta Kepala Menteri Keuangan Sri Mulyani agar dapat mengevaluasi prosedur pengelolaan dan juga pengamanan data DJP. Lalu bagaimana ya respon Presiden Joko Widodo terkait peretasan data pajak ini? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, Presiden Joko Widodo mengatakan peristiwa seperti ini banyak terjadi di negara lain. Banyak masalah yang memicu hal ini terjadi, misalnya keteledoran password pada akun penyimpanan data ataupun penyimpanan data yang terpisah-pisah. Sehingga menjadi ruang ya bagi oknum atau ruang untuk diretas oleh para hacker, dan Jokowi juga sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memitigasi hal ini. Apalagi NPWP merupakan instrumen perbajakan yang diurus langsung oleh Sri Mulyani melalui Direktorat Jenderal Pajak. Tugas yang sama juga diberikan Jokowi kepada Kementerian Komunikasi dan juga Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya tengah meminta anak buahnya untuk melakukan evaluasi. Sri Mulyani menyebut hasil evaluasi nantinya akan disampaikan oleh Ditjen Pajak dan tim IT yang bersangkutan. Kasus kebocoran data ini bukan hanya dialami Indonesia. Sejumlah negara termasuk negara maju juga mengalami peretasan data. Lantas di mana sajakah negara dengan kasus kebocoran data terbanyak? Ya, ini adalah 10 negara dengan kasus kebocoran data terbanyak ya pemirsa ya. Perusahaan keamanan siber Surfshark mencatat sebanyak 60,9 miliar titik data atau data point telah terekspos dengan 17,2 miliar diantaranya adalah alamat surel atau email sejak tahun 2004.
Tetapi begitu ya, di setiap alamat email rata-rata bocor dengan 2,5 titik data tambahan. Kemudian Surfshark menyusun daftar 10 negara teratas dengan tingkat kebocoran data yang paling banyak per 15 April 2024. Dan kita lihat ya, untuk di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri begitu ya, di setiap penduduk Amerika Serikat rata-rata telah kehilangan 37 titik data akibat pelanggaran siber sejak tahun 2004. Data yang paling sering bocor atau yang paling banyak bocor yaitu format kompresi data zip, nama belakang, nama keluarga, nama depan, dan kata sandi dengan total seluruhnya yang mencapai lebih dari 12,5 miliar datanya sendiri begitu ya pemirsa ya. Ya. Lalu selanjutnya pemirsa ada negara Rusia pemirsa. Jumlah titik data Rusia yang bocor mencapai lebih dari 4,3 miliar yang mana meliputi nama depan, nomor telepon, nama belakang dan juga kata sandi. Nah salah satu kasus kejahatan siber besar di negara ini adalah dijualnya informasi pribadi dengan 60 juta pemegang kartu kredit Siberbank di pasar gelap online pada tahun 2019 lalu. Lalu negara selanjutnya adalah Cina. Beberapa jenis data yang paling banyak terbuka di Cina adalah nama, alamat internet, protokol atau IP, lalu juga nama pengguna, kata sandi enkripsi dan juga kata sandi dengan jumlah sekitar 2 miliar. Nah, salah satu kasus kebocoran yang menyita perhatian yaitu terungkapnya data sekitar 364 juta pengguna WeChat dan juga QQ pada Maret tahun 2019. Lalu di urutan selanjutnya ada Perancis. Ya, Perancis ini kebocoran datanya ini ada tanggal lahir, kata sandi enkripsi atau password hash, nama pengguna atau username dan juga kata sandi yang menjadi beberapa jenis data yang sering terekspos di Perancis. Total data yang telah bocor di negara dengan ikon Menara Eiffel itu mencapai lebih dari 1,4 miliar. Dan salah satu kasus terbesarnya adalah serangan ransomware terhadap perusahaan asuransi AXA pada Mei tahun 2021. Lalu yang berada di urutan selanjutnya adalah negara Brasil dengan total lebih dari 1,2 miliar data. Brasil ini masuk ke dalam daftar negara dengan kasus kebocoran data terbanyak. Salah satu kasus terbesar terbukanya data dalam sejarah negara ini terjadi pada tahun 2020 di mana ada 243 juta data pribadi yang terdampak termasuk nama lengkap, alamat dan juga nomor telepon. Lalu yang selanjutnya ada negara India. Jumlah data yang sudah terekspos di India mencapai 1,2 miliar data, diantaranya nama depan, nomor telepon, dan juga kata sandi. Beberapa perusahaan yang pernah menjadi sasaran kejahatan siber adalah basis data Aadhaar, Big Basket, Air India, Domino's, dan State Bank of India. Lalu negara selanjutnya yang sering terjadi kebocoran data juga adalah negara Inggris. Sebanyak lebih dari 1,06 miliar data di Inggris bocor, mulai dari nama, username, dan juga password. Salah satu pelanggaran data terbesar di negara ini menimpa pengecer dan juga penyedia layanan elektronik. Seperti misalnya Dixons Carphone yang kehilangan 14 juta catatan pribadi dan juga 5,6 juta informasi kartu pembayaran pada Juli 2017. Lalu selanjutnya ada Jerman. Sekitar 986 juta data di Jerman telah terbuka seperti alamat IP, username, dan juga kata sandi. Dan pada Agustus 2019, penyidik Jerman di negara bagian Hessen menangkap seorang peretas yang bertanggung jawab atas kasus kebocoran data terbesar di negara itu pada 1 hingga 28 Desember 2018, di mana data yang dicuri adalah nomor ponsel, riwayat obrolan pribadi, dan juga detail kartu kredit ratusan politisi. Lalu negara selanjutnya yakni Italia. Italia mencatatkan jumlah data yang bocor sebanyak 645 juta data dan jenis data yang paling banyak menjadi target kejahatan siber adalah tanggal lahir, nama depan, username, dan kata sandi. Dan salah satu kasus yang paling terkenal adalah data lebih dari 750 ribu pelanggan Unicredit terekspos pada tahun 2018. Lalu negara selanjutnya adalah negara Kanada. Sebagai salah satu negara dengan kasus kebocoran data terbanyak, jumlah data yang sudah terbuka di Kanada yaitu mencapai sekitar 621 juta data yang sudah bocor. Dan salah satu pelanggaran siber terbesar ini dialami perusahaan Desjardins Group yang mengumumkan terungkapnya 4,2 juta data pelanggan pada artinya pada bulan Juni 2023. Ya pemirsa, di Indonesia sendiri sebanyak 108,9 juta akun pernah dibobol pada Juli hingga September 2022 dan kejadian ini salah satunya diakibatkan oleh aksi Bjorka yang sempat viral di jagat maya.
Di era digitalisasi seperti saat ini dan juga ke depannya, data merupakan komoditas yang penting dan juga bernilai. Dan sejatinya data pribadi yang kita miliki berhak mendapatkan pelindungan yang baik oleh pihak yang berwenang, termasuk juga pemerintah. Ya, kita harapkan saja pemerintah mau memandang permasalahan kebocoran data ini sebagai masalah yang serius. Kemarin dan hari ini mungkin baru data-data pribadi yang bocor. Jangan sampai karena ketidakseriusan pemerintah menangani hal ini, data-data penting perusahaan hingga rahasia negara bisa bobol dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan bisa mengancam keamanan hingga kedaulatan negara kita. Ya, semoga saja tidak terjadi ya, pemirsa.